Kalau ini sampah dari organik nih Pak. Ini sampah dari organik ini dari UPS yang Pak. Kalau ini dari oh iya. Pak, kasih lihat Pak. Ini daun kering. Iya, daun kering. Yang itu Kasih lihat. Pupuk. pupuk organik. Organik daun kering. Ini kita buat terus kita tanam di halaman rumah di dalam tanah Pak. Sebatas ini terus nanti kita iniin kita apa? Masukkan sekali. Kita masukkan, ininya kita tanam sampai segini Pak ya. Ini 30 cm jaraknya dari sini 30 cm. Dibukain dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang terhormat, yang cantik dan yang ganteng, 7 menit saja. Yaitu ininya ngomong pembukaannya, nanti ada presentasi dari tim Bank Sampah. Jadi saya ingin menyampaikan 3 poin ya. 2 poin itu dari hari ini yang kita rapat tadi, dan 1 poin itu dari rapat kita yang terdahulu ya dengan Pak RW ya. Jadi yang pertama itu berupa gagasan bahwa kami mengusulkan dari unit kebersihan bahwa kita menyetujui gagasan untuk pengelolaan kebersihan sampah terpadu. Jadi seperti keamanan gitu. Ya tentunya semangatnya tetap gotong royong, begitu ya. Dan untuk untuk merealisasi, kalau kita setuju sepakat semua RT dan RW, itu kita bikin tim kajian dulu gitu ya. Kajian untuk untuk mengevaluasi pro and cons, manfaat dan kekurangan bagaimana kalau teknisnya itu kalau terpadu itu dibuat ya secara RW gitu. Nah, tim kajian itu saya pikir terdiri dari ya unit kebersihan sendiri, pengurus RW dan RT gitu semua. Jadi kita menyetujui gagasan ini saja dulu, mumpung Bu RT, Pak RT ada di sini semua. Setelah itu kita bentuk tim kajiannya, begitu. Nah, tim kajian ini nanti ya mempresentasikan hasil kajian untuk olah sampah terpadu itu di RT pertemuan selanjutnya, begitu ya. Pertemuan dengan RW dan RT. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya senang sekali dengan adanya tim unit event ya, unit untuk event, karena berarti kan gendangnya bisa kenceng kita untuk melakukan event atau sosialisasi apa aja. Kan tim event ini profesional gitu ya. Profesional maksudnya khusus untuk ini, mereka bisa nabuh gendang lebih rame lagi gitu. Jadi contohnya kalau untuk pengelolaan sampah dan lingkungan itu ya sosialisasi itu diperlukan gendang yang kenceng. Jadi saya contohkan aja misalnya di pertemuan kemarin itu ada gagasan besar dari Pak RW ya. Pak RW nyebut ekonomi sirkular, circular economy dari pengelolaan sampah terpadu itu. Terus Pak RW juga menyebutkan 3R ya, reduce, reuse, recycle. Yang saya bisa tambahin sekarang ini 5R ya. Jadi repair and replant. Misalnya kalau
apa namanya, kalau kita menebang pohon, yaitu kita harus menggantikan lagi gitu ya. Nah, dari reduce, reuse, recycle, repair, replant, ini circular economy itu bisa jalan, ya, secara kita berwirausaha sosial maupun secara gotong royong. Kami contohkan gitu misalnya, yang udah berjalan apa ya, Pak Restu gitu misalnya, Pak Sumarno gini ya, apa namanya, saya suka beli apa dari itu apa namanya, pupuk ya, kotoran hewan atau bagaimana, itu saya selalu beli dari Pak Sumarno. Ada produksi ekoenzim yang bisa kita manfaatkan bersama juga begitu ya, pupuk cair dan pupuk kompos lainnya. Belum lagi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita bicara tentang repair gitu misalnya, atau reuse, kita pikirkan coba, kalau misalnya kita bangun rumah terus atau betulin apa, terus kita ada sisa semen sedikit gitu loh, terus berapa, 2 karung atau bagaimana, terus kalau kita biarin begitu aja, itu akan mengeras kan, sia-sia kan. Nah, kalau di grup RW kita umumin, saya ada sisa semen gitu kan, silakan ambil atau silakan beli, whatever begitu. Kita jangan ragu-ragu untuk apa namanya, komunikasikan di grup RW, RT RW untuk itu gitu. Itu contoh kecil aja. Tapi itu bagaimana circular economy, contoh circular economy itu bisa berjalan. Saya selalu, contoh kecil aja, saya selalu pakai apa namanya, baju saya tuh ya, saya modif, saya perbaiki sama tetangga gitu, tetangga yang suka memperbaiki baju dan suka memodif baju gitu. Itu misalnya saja, banyak sekali dari konsep 5R ini yang bisa kita manfaatkan secara gegap gempita. Nah, begitu poin-poin yang saya anjurkan. Jadi sekali lagi, pertama dalam pertemuan ini ya, silakan bapak-bapak, ibu-ibu, kami usulkan untuk gagasan pengolahan sampah kebersihan terpadu ya, RT RW, dan kemudian kita bikin tim kajian untuk itu dan menghasilkan laporan, katakanlah dalam waktu 3-6 bulan, teknisnya bagaimana begitu, dan kemudian kita manfaatkan tim event ini untuk lebih apa namanya, gegap gempita lagi untuk mensosialkan ide-ide dan gagasan dan produk-produk dari pengolahan sampah dan lingkungan. Pak Dudi, sorry, silakan. Demikian dari saya, disambung sama Pak Dudi. Terima kasih ya Bu Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan sedikit ya, 2 menit 3 menit. Jadi tadi kan disampaikan ya, hasil dari Pak RW disampaikan itu ada potret survei ya. Jadi kita mendengarkan juga tuh berkaitan dengan sampah. Memang warga melihat 70% ya sudah baik, cuma cukup banyak juga begitu berkaitan dengan beberapa hal yang belum tertangani dengan pengolahan sampah lingkungan ini, masih cukup banyak masukan. Nah, ide tentang bagaimana pengelolaan sampah terpadu ini sebetulnya juga mengakomodir apa yang masih belum terselesaikan ataupun masukan-masukan dari warga. Dan kami sih dari tim, sebenarnya kita kan punya tim relawan ya, dulu sebutannya itu relawan sampah ya, tapi kalau disebutkan dengan intonasi yang agak berbedanya kurang enak dengernya nih Pak, relawan sampah gitu ya. Jadi sebenarnya relawan kebersihan lingkungan. Nah, memang sama dengan keamanan ya, kami melihat bahwa pengelolaan lingkungan kebersihan itu memang kan berkaitan dengan kebiasaan dan budaya, sehingga memang harus melibatkan semua.
Jadi keterpaduan itu yang kita usulkan, tadi kan Bu Nana sampaikan nanti ada tim, itu memang perlu juga berkolaborasi dengan RT masing-masing, karena kita melihat ya, dan itu faktanya yang sedang berjalan seperti sekarang ini adalah masing-masing RT itu punya pola pengelolaan yang agak berbeda satu RT dengan RT yang lain, dan itu sudah berjalan. Tetapi yang kita harapkan ada perbaikan-perbaikan. Karena itu kita mencoba untuk memadukan. Nah, tadi Bu Nana juga menyampaikan dengan prinsip gotong royong, dalam arti begini, kita juga melihat kekhasan masing-masing RT ya. Tidak bisa juga misalkan polanya harus seperti ini. Kita juga mempertimbangkan apa yang menjadi kekhasan masing-masing RT. Tetapi kita yakin nih ya, dengan satu prinsip bahwa kalau dilakukan secara terpadu, kita yakin deh akan lebih baik daripada dilakukan secara sendiri-sendiri. Ya, rumus sederhananya begini ya, beban pengelolaan yang dibagi kepada para pihak dengan lebih banyak itu akan lebih mudah ya. Kita kan ada keterbatasan sumber daya, orangnya ya, biaya dan lain-lain ya. Kalau kemudian kita bisa mencari satu pola yang lebih baik ya, dengan tetap memperhatikan pola-pola dari setiap RT yang sudah berjalan, kita yakin ini akan semakin memperbaiki ya pencapaian ya pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Saya kira itu nanti kalau yang detail-detailnya dari tim kita, nanti siapa yang menyampaikan, Bu Nana ini? Bu ini ya, Bu Soraya ya, yang menyampaikan ya. Juga nanti juga ada dari Pak RW. Ini kan kita juga udah mendengar ya, tim relawan lingkungan juga udah mendengar nih tentang, tapi nanti juga Pak RW akan menambahkan ya tentang pemasangan dan instalasi insinerator di timur ya. Bagaimana kita mempersepsikan dan mensikapi itu ya sebagai bagian, saya kira ya, saya sih secara pribadi warga dan teman-teman relawan lingkungan itu ya mensikapinya, mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan gitu ya. Ya tentunya banyak hal yang harus disiapkan ya. Kita sama-sama siapkan ya, contohnya misalkan bagaimana memastikan operasional yang tidak mengganggu lingkungan, apa indikator-indikator yang harus kita siapkan, berkoordinasi dengan dinas LHK gitu ya, sehingga ini bisa memenuhi ya kriteria-kriteria gitu. Banyak tantangannya, tapi kita mudah-mudahan melihatnya dari sisi persepsi positif yang bisa kita umumkan sebagai bagian dari keterpaduan pengelolaan kebersihan dan sampah di rumah. Saya kira itu untuk rincinya. Asisten Solo Ketua ini sudah siap. Nanti dari kita siapa yang menyampaikan, Bu Soraya ya? Silakan ke Bu Soraya. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf ya. Ini sebenarnya saya harusnya sama Pak Hilwan, tapi Pak Hilwannya katanya nggak bisa meninggalkan karena lagi rame ininya, kafenya. Jadi saya adalah salah satu relawan bank sampah. Ya, ini kegiatan yang kita lakukan di bank sampah. Jadi ini warga menyetor sampahnya ke bank sampah, terus kita timbang sampahnya berdasarkan jenis-jenisnya, terus kita catat dan kita maaf bentar. Dan kita ini kan dicatat ke buku tabungan. Maaf, buku tabungan saya kagak bawa contoh buku tabungan, lupa. Jadi yang dari, nah ini kegiatan kita di Bank Sampah Tugu 30 ya, namanya Bank Sampah Tugu 30, dan alhamdulillah Bank Sampah Tugu 30 itu sudah ada SK dari kelurahan. Sudah dapat SK dari kelurahan. Nah, kita
ada relawannya tuh ada 10. Saya, Bu Imas, Pak Iwan, Pak Selamat, Bu Unjam. Bu Unjam itu usianya udah 72 tahun Pak, tapi masih alhamdulillah semangat. Terus Bu Pak Agus Listio, siapa lagi? Om Jimmy. Iya. Nah, itu kegiatan bank sampah baru bisa kita lakukan setiap 2 minggu sekali, hari Selasa, karena kita keterbatasan personel ya Pak. Kita ada 10, tapi yang kadang yang datang tuh kadang-kadang hanya 5. Sedangkan sampahnya itu cukup banyak ya Pak ya. Ini lihat program kegiatan yang sudah berjalan. Jadi kegiatan pengolahan sampah di komplek untuk mengurangi sebanyak mungkin sampah yang dihasilkan setiap rumah tangga di komplek. Jadi lingkupnya adalah RT 1, 6, dan 7. Jadi program pemilahan sampah, programnya adalah pemilahan sampah dapur. Nah ini nanti unit insenerator Pak RW ya, saya nggak menguasai. Nah jadi kita tuh bank sampah itu ada 2 program. Satu menerima sampah anorganik. Terus yang kedua kita juga mengurus sampah organik, dan kita bekerja sama dengan UPS, unit pengelola sampah Depok ya. Nah itu di katanya sudah pindah ya Pak RT ya tempatnya ya, nggak di RTM lagi Pak. Ada beberapa tempat. Oh. Ini sekarang nggak satu tempat. Oh iya. Nah itu kita sampah untuk sampah. Saya kebetulan sebenarnya bank sampah untuk anorganik tuh Pak Hirwan ya. Nah saya kebagian sampah organik. Nah kita tuh udah bekerja sama UPS itu 1 tahun. Saya ingat dimulainya tuh pemilahan sampah organik kalau di Timah Timur 1 Januari Pak. Kalau di Timah Barat kapan ya Pak? 1 Oktober. Oktober ya, lebih dulu ya Pak Restu, lebih dulu gitu. Nah terus dengan pertama-tama tuh warga antusias tuh Pak memilah sampah. Jadi kita menempatkan ember-ember tumpuk di tiap sudut tempat-tempat yang kira-kira bisa dijangkau oleh warga gitu ya. Nah kita sebenarnya punya ember tumpuk itu Pak ya. Nah ember tumpuk itu kita sebar hanya 20 karena petugas UPS itu tidak mau banyak ember-ember lagi yang harus dia jemput karena keterbatasan tenaga dan waktu katanya. Jadi kita hanya bisa menempatkan 20 ember untuk itu. Nah terus ternyata kan kita mencakup 3 RT tuh, RT 1, RT 6, RT 7. Nah ternyata itu jaraknya nggak ideal. Ada yang jauh, ada yang dekat. Jadi yang jauh ada enggan gitu ya, mungkin karena kejauhan. Nah jadi tadi saya sebelum ke sini saya pagi-pagi jam 6 pagi itu saya keliling melihat kondisi ember tumpuk di Siskadu itu ya. Nah saya lihat di lapangan itu tutupnya ada yang hilang, beberapa tutupnya ada yang hilang. Terus ada yang embernya 1 hilang. Terus ada yang emang benar tadi ada yang kosong ya, siapa yang bilang? Kosong. Ada yang kosong, nggak diisi gitu kan. Terus saya tadi lihat gitu, ada yang emang sih kotor ya Pak ya, belum, jadi itu jadi kendala juga mungkin ya.
Nah, jadi saya sudah memetakan ya permasalahan kenapa warga masih enggan membuang sampah organiknya ke ember yang kita sudah sediakan, dan juga kenapa warga masih enggan memilah sampah ya Pak ya. Nah, ini pertama adalah ketidaktahuan warga tentang pentingnya memilah sampah dari rumah. Dua, ketidaktahuan warga tentang apa itu sampah organik dan sampah non-organik, dan bagaimana cara memilah sampah anorganik. Ketiga, sudah mau memilah sampah tapi tidak ada petugas yang mau mengambil karena dia nggak sempat mengantar ke bank sampah, misalnya sampah anorganiknya ya. Terus ketidaktahuan warga bahwa kalau dipilah sampah bisa menghasilkan nilai ekonomi. Terus kelima, belum ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang mau mendampingi bank sampah Tugu 30. Padahal bank sampah Tugu 30 sudah memiliki SK dari kelurahan yang merupakan syarat untuk pendampingan dari perusahaan. Sebenarnya tadi ada ketersinggungan timah ya, kayak tadi ada yang menyinggung kafe ya, kerjasama dengan PT Timah ya Pak ya. Nah, sebenarnya mungkin orang-orang di perusahaan Timah tuh kalau dengar di Timah udah ada bank sampah, mereka kan lagi ini banget, bank sampah itu ini banget Pak, lagi isu yang itu gitu, isu yang ini ya. Mungkin bisa dipikirkan tuh yang bisa berhubungan dengan petinggi-petinggi Timah itu ya, bahwa kita tuh sebenarnya sudah memilah sampah organik dan sudah mempunyai bank sampah dan sudah ada SK-nya. Karena syarat untuk bekerja sama dengan perusahaan tuh yang saya tahu waktu itu saya mengikuti seminar di UI yang diadakan oleh alumni UI, bahwa kalau kita untuk mempunyai kemitraan dengan perusahaan-perusahaan, syaratnya adalah bank sampah itu tidak boleh dimiliki pribadi, tapi harus karena RW gitu, RT gitu ya Pak. Jadi makanya mereka kalau dengan pemulung enggak gitu, jadi dengan bank sampah yang sudah dimiliki warga gitu, bukan karena milik pribadi. Terus berdasarkan laporan warga, mereka enggan membuang sampah organiknya ke tempat yang telah disediakan karena tempat sampahnya bau, banyak belatungnya. Terus B, letak tempat sampah organiknya saya tadi saja agak jauh. C, tempat sampah organiknya suka penuh. Hal ini disebabkan jarak pengangkutannya lama gitu Pak, maksudnya harinya lama diangkutnya, bisa kadang-kadang 2 minggu sekali, seminggu 2 kali. Terus tempat sampah organiknya suka penuh, hal ini disebabkan terus kendaraan pengangkutnya suka rusak dan petugas UPS yang suka berhalangan. Jadi waktu itu awal-awalnya mereka antusias ya Pak. Saya kan keliling tuh Pak sama teman-teman melihat bagaimana respon setelah diletakkan ember tumpuk. Pada mau tuh ngebuang. Nah, tapi ada kejadian waktu itu motornya petugas UPS itu rusak. Jadi nggak diangkut sampahnya. Nah, di situ sampahnya numpuk, bau dan banyak belatung. Jadi warga di situ jadi agak kendor gitu Pak buangnya. Nah, terus tutup sampahnya ada beberapa yang hilang. Nah, di sini saya coba memaparkan solusinya ya Pak ya. Bagaimana solusinya? Untuk poin 1 dan 4 yang tadi saya sebutkan adalah bisa dilakukan edukasi kepada warga melalui arisan-arisan di tingkat RT. Misalnya kita sosialisasi tentang bank sampah dan tentang sampah organik. Terus share tentang pemilahan sampah dari rumah yang diambil dari konten-konten di medsos. Jadi kita share ke grup-grup di RT, tingkat RT ya, atau tingkat Siskadu. Terus kita bisa juga minta pesan sama ustazah-ustazah di pengajian-pengajian gitu ya, agar mendorong warga untuk bahwa memilah sampah itu adalah juga ibadah. Nah kan kalau itu kan jadi makin semangat. Terus kunjungan secara berkala dari relawan bank sampah
ke rumah warga atau door to door gitu biar memberikan motivasi gitu. Nah, terus untuk solusi tempat sampah yang bau dan belatungan, ini kita mencoba ya mengajukan usul supaya ada petugas yang setiap hari mengambil sampah organik dari rumah warga untuk disetorkan langsung ke UPS biar tidak ada jadi warga juga semangat kali karena kalau diambil 2 hari sekali itu mereka naruhnya misalnya sampahnya ada belatung, bau gitu ya, mereka jadi enggan. Mungkin kalau ada petugas yang setiap hari mengambil sampah organik terus langsung disetorkan ke UPS, mungkin mereka jadi semangat. Terus ada petugas yang setiap hari mengambil sampah organik dari rumah warga atau dikumpulkan di satu tempat dengan wadah-wadah ember-ember besar yang kita peroleh dari UPS dan ditutup rapat. Jadi kalau misalnya nggak ada petugas, bisa juga ada petugas. Kalau kita tetap mau pakai tenaga UPS ya Pak, tapi tetap ada petugas yang ngambil sampah organik itu dari rumah ke rumah, terus dikumpulkan di satu tempat yang jauh dari warga gitu Pak. Nanti biar petugas UPS di satu titik itu karena petugas UPS pernah ngomong sama saya, ibu kan punya tukang sampah setiap hari, minta tolong aja sama tukang sampahnya agar ngumpulin sampah di satu tempat, kata dia gitu, supaya kita tuh kan selama ini mereka kadang-kadang nggak ngambil semua tuh Pak, dari 20 nggak diambil semua, yang diambil yang sempat aja karena keterbatasan waktu sama tenaga katanya. Jadi dia ngelihat kita punya sampah yang mengambil tiap hari, dia ngusulin seperti itu Pak. Terus seperti yang Pak Restu pernah cerita ya, setiap rumah diberikan ember-ember kecil yang ada tutupnya untuk sampah organik. Terus alternatif lain supaya tempat sampah organiknya tidak bau dan belatungan, bila tetap memakai metode lama, warga tidak boleh membuang sampah organik dengan kreseknya. Karena saya lihat, saya nggak ngilu foto-fotonya ya, saya lihat tuh sampah organiknya itu warga membuat sama kresek-kreseknya, itu tuh menyebabkan bau dan juga menyebabkan belatungan. Justru itu mungkin Pak Restu ya pernah cerita nggak boleh tanpa plastiknya gitu. Terus alternatif lain supaya tempat sampah organiknya tidak bau dan tidak belatungan, yaitu warga dilarang membuang sampah dicampur yang menyebabkan belatung dan bau itu tuh Pak. Ternyata kalau sampah organik dari tumbuhan ya, sampah dari sayuran atau buah-buahan tercampur dengan sampah organik yang berasal dari hewan. Nah, pengalaman saya tuh membuat pupuk di rumah, tapi saya pakai ember tumpuk ya Pak ya, masih pakai ember tumpuk. Itu pengalaman saya kalau dicampur sampahnya dengan sampah hewani itu akan menimbulkan belatung dan bau. Tapi kalau kita pisahkan sampah organik yang dari sayuran dan buah-buahan, terus yang sampah dari hewannya itu kita kubur, itu sampah yang kita pilah di rumah pakai ember tumpuk itu nggak bau Pak, nggak bau itu. Apalagi kalau kita rajin memberikan ekoenzim atau EM4 gitu ya Pak ya. Nah terus ini Pak, kalau misalnya kita tetap kadang-kadang ini Pak, maaf saya jadi agak lengkap ya. Ini hasil saya membuat, kita nih relawan membuat kompos dari daun kering. Ini dia hasilnya.
nggak bau Pak. Ini kita bikin dari sampah daun kering kan, di Timah banyak ya sampah daun kering. Itu padahal itu apa ya? Itu tambang emas itu untuk pupuk. Nah, kalau ini sampah dari IPS ini, nggak bau nih. Kalau ini sampah dari organik nih Pak. Ini sampah dari organik ini dari UPS yang Pak. Kalau ini dari oh iya. Pak, kasih lihat Pak. Ini daun kering. Iya, daun kering. Yang itu Kasih lihat. Pupuk organik. organik daun kering. Campur warteg. Saya cukup 2 genggam. Udah. Campur. Dan ini kita juga membuat ekoenzim dari sampah organik kulit buah yang masih segar ya. Jadi kita dengan ekoenzim ini kita bisa memanfaatkan botol-botol bekas Pak untuk wadah ekoenzim. Jadi di ekonomi sirkularnya berjalan ya Pak ya. Nah terus saya mengusulkan ya Pak ya, kalau ternyata kita susah untuk mencari petugas yang mengambil sampah setiap hari, untuk warga ya maaf ya kan makan dulu tuh kasihan tadi ibu pada telan. Ini tadi ini namanya Pak. Ini namanya losida. Udah pada ini belum ya? Ini losida, lobang sisa dapur. Lobang sisa dapur. Nah, ini biopori. Kalau biopori untuk resapan ya, kalau ini untuk losida itu untuk lobang sisa dapur. Jadi Pak, ini salah satu alternatif untuk memanfaatkan sampah rumah tangga jadi pupuk. Nah, ini lebih sederhana, kita taruh di rumah. Kalau ember tumpuk itu kan kita harus pisah antara sampah hewani dengan sampah dari tumbuh-tumbuhan. Karena kalau dicampur nanti ada belatungan dan bau. Nah, kalau ini nggak apa-apa dicampur, karena jadi ini kan 4 in ya Pak ya. Apa ini 4 in? Nah, ini kita buat terus kita tanam di halaman rumah, di dalam tanah Pak, sebatas ini terus nanti kita masukkan sekali. Kita masukkan, ininya kita tanam sampai segini Pak ya. Ini 30 cm jaraknya dari sini 30 cm. Dibukain dong. Soraya dipanggil kakaknya, dipanggil sama kakaknya. saya dipanggil sama kakaknya nih dari sini. Tuh. Ini Bu Sorayanya. Bu Soraya sangat bersemangat ya memaparkan teknis bank sampah ya. Beri tepukan dong biar bangga semua. Jadi saya mau bilang bahwa itu persoalan yang dipaparkan Bu Yaya itu memerlukan ya sosialisasi dan pengkajian lebih lanjut untuk tindakan yang lebih lanjut bagaimana untuk memobilisasi proses ini gitu loh Pak. Bayangkan dari Timah berapa ratus sih kakak? Kakaknya Bu, 500. 500. Rumah. Ini nasabah baru berapa 40 loh. Sedangkan bank sampah ini aset kita gitu. Jadi bayangkan kalau kita terpadu, kata Pak Dudi, 40 kali berapa? Kali 8 RT ya, jadi semua termotivasi untuk mengelola bank sampah aset kita ini. Demikian ya Pak Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tepuk tangan sekali lagi untuk
tim Bank Sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.